Halo semua, selamat datang di AHA Project Podcast. Selamat sore semua. Di episode pertama ini, ada aku, Arel, dan Kak Sinta Nuriyah Aprilia, lokal champion dari Kabupaten Semarang yang akan menemani hari kita. Hai Kak Sinta, apa kabar Kak Sinta? Halo Rel, gimana kabarnya Rel? Alhamdulillah baik Kak. Kak Sinta apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Kak Sinta sekarang tinggal di mana Kak? Kalau tinggal aku di Kabupaten Semarang, tepatnya di Desa Rektosari, Kecamatan Suruh. Di Semarang kesibukannya Kak Sinta ngapain aja Kak? Sekarang aku kuliah di Undip semester 8 dan kesibukan sekarang skripsi. Kalau dulu pas di AHA Project itu masih semester 6, semester 7, jadi masih ada kegiatan kuliah. Kalau sekarang cuma tinggal skripsi aja. Kak Sinta udah berapa lama Kak jadi lokal champion AHA Project Kak? Kalau berapa lama, kayaknya dulu masuk di grup WA itu sekitar bulan Maret. Terus kalau drop apa itu namanya bukunya itu mulai sejak Mei Juni. Jadi aktif jadi lokal champion itu bulan Juni 2020. Kalau dihitung sekarang berarti 9 bulan. Udah 9 bulan, udah lama juga ya Kak? Iya udah lama ternyata. Waktu itu aku pernah baca-baca Kak Sinta itu penginisiasi Konco Sinau ya Kak? Ya, Wah gimana tuh Kak ceritanya bisa terinspirasi membangun Konco Sinau Kak? jadi kan dulu ceritanya aku lihat IG story Mbak Ara dulu. Eh, Mbak Ara itu menyatakan kalau dia itu resah dengan anak-anak kalau jam pelajaran malah mereka bermain. Ada juga yang di daerah pelosok itu nggak ada gawai internet kayak gitu. Di aku sendiri pun di daerahku sini juga ada yang kayak gitu. Makanya aku tertarik buat daftar. Tapi kan dulu kan itu fokusnya di luar Jawa. Tapi kan kalau aku di Jawa aku nyoba dulu lah nyoba. Ternyata diterima terus diwawancari sama Mbak Enes. Setelah itu karena udah dikasih technical meeting kayak kayak gini, aku dulu kan mendaftar atas nama Karang Taruna Desa. Aku ngajak teman-teman Karang Taruna Desa buat jadi pembimbing anak-anak di daerah sini. Jadi program Karang Taruna Desa yang jadi inisiasi ini eh, kami beri nama Konco Sinau. Oh, program-programnya di Konco Sinau ini apa aja Kak? Kalau programnya sama kayak yang di technical meeting AHA Project, ya kayak kita menyebarkan atau mendistribusikan buku paket AHE, terus kami juga membimbing, mendampingi anak-anak sebagai lokal champion dengan cara yang menyenangkan. Setelah itu kami juga membuat pelaporan ke desa karena kan ini juga diketahui, apalagi dari pihak Kadus juga menyetujui kegiatan ini di daerah sini, gitu, mengetahui. Oh, kalau misalnya itu kegiatan menyenangkannya itu ngapain aja Kak? Biasanya ngumpul bareng atau gimana gitu Kak? Jadi kan kalau saya ceritakan ya gambaran di depan rumah saya sini kan ada pos gardu. Biasanya itu dulu pas awal-awal pandemi itu anak-anak pada main di pos gardu. Karena ini kan pos gardunya masih baru main di situ. Terus saya juga lihat kok di jam pelajaran, jam sekolah, meskipun lagi sekolah di rumah di jam pelajaran, tapi kok mereka malah bermain di situ. Alhasil aku juga, "Loh, kok ini malah gini-gini-gini." Terus karena aku emang basicnya sudah kenal sama anak-anak yang di sini dan gampang akrab sama anak kecil, sekalian main sekalian tak ajarin kayak gini delalahnya tadi kan punya buku paket dari AHE, jadi aku sekalian ngajarin mereka main juga ngajarin aku selipin materi di AHE Project kayak gitu tadi. Kalau anak-anak sini kan karena sini kan geografisnya deket sawah, jadi aku banyak ngasih apa ya, sering-sering main lah ke sawah atau ke rumah mana di halaman serambi mana. Jadi nggak hanya monoton di tempat satu itu aja, jadi kita keliling ke desa gitu. Oh, jadi pindah-pindah gitu ya ke tempatnya ya Kak? Ya pindah-pindah. Emang itu anaknya yang dibimbing sama Konco Sinau ini ada berapa Kak?
Kalau yang aku data sesuai dengan buku paket itu kan ada 20 sampai 30-an. Tapi kalau kenyataannya itu ada banyak. Bahkan ada yang dari PAUD atau TK pun juga ikut gabung. Yang SMP pun juga ikut gabung karena gimana ya, kalau dulu kan mereka masih kaget. Kalau dalam arti kagetnya itu lagi ada corona, terus diliburin, terus juga kaget gagap teknologi gitu loh, belum paham apa yang namanya Zoom atau Google Meet kayak gitu. Hmm, Mereka masih belum paham. Jadi mereka secara perlahan ngikut sama AHA Project sama kami juga, kami ajarin tentang teknologi juga. Jadi kalau sampai sekarang ya ada 30-an, ada 30 orang. banyak juga ya Kak, 30 Kak. Itu yang ngajar Kak Sinta sendiri Kak, atau ada teman-teman lainnya Kak? Kalau ngajar enggak, karena tadi kan aku koordinasi sama pihak Karang Taruna, mereka ada yang bantuin. Kalau dari Karang Taruna sendiri ada 8 orang. Tapi kan gini, saya kan sering buat status atau gitu. Teman-teman saya yang dari daerah lain pun juga tahu gitu dan mau mau ngajarin atau mendampingin. Contohnya yang dari Bawangan, dari UNES atau dari UGRIS, terus ada yang dari IAIN Salatiga sama Polbangtan Magelang juga ikut gabung ngajarin kami. Kalau di total sekitar ada 10 atau 12-an orang itu ada pembimbingnya. Berarti itu 12 pembimbingnya itu nanti ikut ngajar juga gitu ya Kak? Datang ke sana gitu Ya, Kak? ya, dijadwal juga kok. Biasanya emang itu kegiatan belajarnya itu koncosinal itu biasanya seminggu berapa kali Kak? Setiap hari atau gimana Kak? Karena dulu kan juga bareng sama program KKN-ku, karena aku juga buat LPJN di KKN, aku buat setiap hari Selasa sama Rabu, 2 hari. Itu aku juga tawarin ke anak-anak, kalian bisanya kapan? Soalnya kan meskipun pandemi, di pihak sekolah atau SD pun juga masuk meskipun cuma ambil tugas aja. Jadi aku juga Oh, menyesuaikan dengan anak-anak bisanya kapan, jamnya pun juga kapan. Aku tanya kalau pagi gimana, pagi mereka bisanya jam berapa, jam 8 sampai jam 10-an. Soalnya kalau udah lebih dari jam 10 mereka kayak udah bosen gitu loh, soalnya belajar terus sama mereka harus ada mainnya. Terus kalau habis duhur pun mereka juga harus belajar lagi di madrasah gitu. Jadi seminggu 2 kali, setiap hari Selasa sama Rabu jam 8 sampai jam 10. kalau misalnya pergaulan di sana itu anak-anaknya gimana Kak? Maksudnya biasanya dari sebelumnya emang sering main bareng atau jarang main gitu Kak? Kalau di sini alhamdulillahnya itu bagus. Kalau lihat TV si bolang, nah kalau di sini tuh kayak mirip kayak gitu loh. Mereka itu main bareng-bareng. Masih gimana ya, meskipun tempat sini itu pinggiran perkotaan dekat kota Salatiga, tapi di sini itu masih asri. Anak-anaknya juga mainannya juga itu masih mainan ya kita masa kecil gitu loh, petak umpet, betengan, atau main ke sawah, terus mancing, main layang-layang, main kelereng kayak gitu. Jadi pergaulan sini alhamdulillah masih bagus. Cuman ada yang saya tahu, kalau saya lagi wifi kayak gitu ya, yang sedikit saya sayangkan itu yang anak-anak SMP, SMA, malah mereka itu ke wifi ya cuma main game kayak gitu. Jadi kalau bisa Oh, nanti kalau daerah High Project bikin modul, mungkin bisa ditambah modul ke SMP SMA, mungkin nanti saya bisa dampingi ke teman-teman buat yang SMP SMA yang tadi yang saya rasakan biar mereka juga belajar. kalau misalnya Kak Sinta ada pesan-pesan apa Kak untuk anak-anak koncosinal atau untuk anak-anak di luar yang ikut koncosinal ini Kak yang sekarang sedang ada PJJ melakukan pembelajaran jarak jauh? Pesan saya sih sekarang karena teknologi juga udah masuk, aplikasi-aplikasi yang sedang hype juga udah masuk. Kalau bisa belajar tetap nomor satu, terus akhlak juga harus kita jaga. Gimana ya, saya itu masih sedikit resah tentang akhlak anak-anak sekarang.
Ya ini udah akhlak-akhlak banget sih biasanya, tapi ya kalau misal ada aplikasi gitu ya jangan langsung terpengaruh banget, soalnya itu kalau kedepannya atau orang tua atau guru kalian nanti yang lihat itu malah sebenarnya itu kreatif tapi juga gimana gitu kalau emang menggunakan aplikasi itu tidak sepertinya dan belum sewajarnya menggunakan karena masih kecil atau masih sekolah gitu. Oh, berarti yang dari Kak Sinta lihat ini tuh masih ada beberapa yang perlu ditingkatkan lagi ya Kak, dari Ya, anak-anak yang ketika menggunakan gadget gitu ya Kak. ya, tuh. Oh iya Kak, sebelum berakhir nih Kak, aku mau nanya Kak, boleh tahu nggak Kak, tips apa sih Kak yang bermanfaat buat anak muda atau orang tua yang saat ini sedang mendampingi adik-adiknya atau anak-anaknya selama PJJ ini Kak? Kan kayaknya banyak yang lumayan, kayaknya kalau di sosial media kan banyak yang stres juga karena adanya PJJ ini ya Kak. Itu kalau dari Kak Sinta sendiri ada tips apa gitu Kak, supaya PJJ ini tuh bisa jadi menyenangkan gitu Kak? Kalau tips saya, buat dirimu senyaman mungkin dengan kondisi ini karena kita juga udah lama pandemi, seharusnya kamu juga bisa mengkondisikan dirimu untuk nyaman beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan keadaan. Untuk orang tua juga karena ini juga udah 9 bulan, terus eh, anak-anak juga udah naik kelas, terus kita juga udah lama apa ya namanya mengamati pelajaran anak-anak kita, ya kita juga mulai beradaptasi dengan materi-materi lagi kayak gitu. Pesannya jangan pantang menyerah, tetap belajar dan semangat. Iya Kak, mau nanya lagi nih Kak, sebelumnya satu lagi Kak. Ini pernah nggak sih Kak ada misalnya tentang pembicaraan tentang kayak cita-cita di Konco Sinau ini? Jadi Kak Sinta pernah nanya nggak gitu ke teman-teman Konco Sinau gitu cita-cita mereka gitu Kak? Yang Pernah menurut pernah pernah yang menurut Kak Sinta unik dan lumayan aneh gitu kayaknya itu apa Kak? apa ya, dulu itu kan kegiatannya lagi buat pesawat pesawat ala aku bikin pesawat origami kayak gitu. Terus aku juga dari kami kan juga tanya, kalian cita-citanya apa? Ada yang jawab ada yang jadi guru dosen, ada yang jadi polisi, ada yang jadi pilot, ada juga yang pengen jadi pesepak bola, ada juga yang pengen jadi petarung karena mereka itu basicnya emang ada yang nakal, ada yang emang tingkah mereka itu over gitu loh, apa ya namanya, bukan over nanti bisa dikat ya, ya intinya kayak gitulah. Kalau tentang cita-cita yang nyeleneh, eh, sampai sekarang belum ingat, berarti belum ada ya. Yang setahu saya pas itu tadi bikin origami pesawat itu ada yang bilang mau jadi dosen sepak bola kayak. Terus selama mereka melakukan kegiatan Konco Sinau ini mereka seneng Kak atau masa excited atau apa gitu Kak? Seneng, mereka excited, mereka itu juga bertanya-tanya, mbak hari ini belajar apa, mbak hari ini belajar apa, soalnya kan dari kami emang basicnya pengen memberikan kejutan, setiap hari kami buat metode dengan yang berbeda. Misal tadi kalau di masjid kami buat kegiatan mewarnai, misalnya kalau di halaman rumah bu siapa kayak gitu kami membuat peta umbak, misal di rumah siapa yang lagi gitu. Dulu kami pernah buat kayak outbound kayak gitu, tiarap, terus kami buat kayak lomba juga 17-an kayak gitu. Jadi kegiatan kami itu metodenya banyak beragam juga. Kegiatan banyak banyak. Hmm. Wah, berarti menarik banget ya Kak ini ceritanya Kak. Mulai dari tadi yang cerita awal mulainya ada Konco Sinau sampai harapan-harapannya Kak Sinta ini Kak. Iya. Jadi pengen main ke Kabupaten Semarang kapan-kapan Kak. Nah, ini Mbak Arel rumahnya mana Mbak? Di Bekasi Kak saya Kak. Oh, ya, Mbak. Ya nanti kalau kapan-kapan ke sini mampir ya Mbak. Insya Allah Kak. Makasih banyak ya Kak udah berbagi cerita seru sebagai lokal champion ini Kak. Selama 9 bulan ini banyak banget cerita seru yang udah Kak Sinta ceritakan Kak.
Sama-sama, terima kasih juga. Kalau nggak gini Makasih saya banyak ya, juga Kak. lupa nanti. Makasih, Kak. Aku jadi belajar banyak banget nih dari Kak Sinta. Sama-sama. Terima kasih juga kepada pendengar AHAP Project Podcast yang sudah setia mendengarkan cerita lokal champion hebat. Semoga semangat para lokal champion ini menular ke kita untuk terus berbagi ya teman-teman. Sampai jumpa di Amin. cerita lokal champion lainnya di AHA Project Podcast. Eh, Sekian dari aku. Terima kasih. Makasih Kak terima Sinta. kasih. Sama-sama.